Keimigrasian. Jadi Bapak Ibu, di keimigrasian ini ada beberapa layanan. Yang pertama terkait layanan paspor, yang kedua SPLP, yang ketiga visa, yang keempat affidavit. Jadi saya akan menjelaskan terkait layanan paspor terlebih dahulu. Jadi di pelayanan paspor Bapak Ibu ada beberapa kategori. Yang pertama permohonan paspor baru. Jadi siapa saja yang boleh memohon paspor baru? Yaitu yang boleh memohon paspor baru Bapak Ibu adalah warga negara Indonesia yang lahir di Sabah, Malaysia. Dibuktikan dengan apa? Membawa surat lahir dari JPN atau SBBK, surat bukti pencatatan kelahiran dari konsulat. Jadi untuk memohon paspor baru harus melampirkan surat lahir dari JPN ataupun SBBK dari konsulat. Yang kedua harus melampirkan dokumen orang tua Bapak Ibu. Nah, selain itu harus membawa surat pengantar dari penjamin, IC penjamin. Kalau misalnya dijamin sebagai pasangan harus membawa surat nikah, kalau dijamin sebagai pekerja harus membawa kontrak kerja. Dan untuk biaya permohonan paspor baru Bapak Ibu yaitu Rp100. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, permohonan paspor habis berlaku Bapak Ibu. Untuk permohonan paspor habis berlaku ketika paspornya Bapak Ibu expired atau sudah mati buku, sudah mau expired pasportnya, boleh melakukan penggantian di sini. Ya, syaratnya sama, dokumen yang dibawa harus ada yang jamin. Bedanya sama permohonan baru harus membawa paspor lamanya yang asli ataupun fotokopi. Yang asli dan fotokopi, maaf. Yang asli dan fotokopi harus membawa paspor lamanya. Yang kedua harus visa ataupun izin tinggalnya masih berlaku. Jangan sampai mati baru mau melakukan penggantian di sini. Yang ketiga, seperti tadi harus ada surat pengantar dari penjamin, IC penjamin. Kalau dijamin sebagai pasangan harus membawa surat nikah, kalau dijamin sebagai pekerja harus membawa kontrak kerja. Untuk biaya permohonan paspor habis berlaku Bapak Ibu yaitu Rp100 juga. Yang ketiga, permohonan paspor rusak. Nah, ketika Bapak Ibu mengalami paspornya Bapak Ibu rusak, misalnya paspornya di kategori paspor rusak ini dikategorikan seperti paspornya Bapak Ibu dicoret anaknya ataupun basah, itu boleh melakukan penggantian permohonan paspor rusak di sini. Akan tetapi ada beban biayanya. Ya, sehingga untuk permohonan paspor rusak biayanya Rp245. Ya, bebannya Rp145. Dan untuk selain itu, selain permohonan paspor rusak, di sini juga ada yang namanya permohonan penggantian paspor hilang. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah, paspornya Bapak Ibu hilang, itu boleh melakukan penggantian di sini. Akan tetapi pergi ke kantor polis terlebih dahulu untuk melapor bahwa paspornya Bapak Ibu hilang, baru melakukan penggantian di sini. Untuk permohonan paspor hilang Bapak Ibu akan ada beban biayanya juga, sehingga ketika ditotal biayanya Rp385. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai paspornya rusak apalagi hilang. Nah, selain itu Bapak Ibu, untuk estimasi penyelesaian paspor itu 3 hari masa bekerja. Jika Bapak Ibu datang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru selesai paspornya. Itu pelayanan yang biasa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada emergency ataupun jauh mungkin mau bolak-balik, itu boleh melakukan permintaan permohonan 1 hari bekerja. Itu paspornya boleh siap dalam 1 hari. Akan tetapi ada beban tambahan juga. Ada tambahan biayanya, sehingga untuk permohonan paspor 1 hari Bapak Ibu biayanya Rp385. Dan selain paspor Bapak Ibu, kami juga di keimigrasian yang melayani yang namanya permohonan pembuatan SPLP, surat perjalanan laksana paspor. SPLP ini digunakan warga negara Indonesia yang untuk pulang ke Indonesia. Hanya digunakan 1 kali perjalanan saja, yaitu betul-betul untuk pulang ke Indonesia. Ya, SPLP ini di banyak kasus biasanya digunakan kepada misalnya orang tuanya sudah punya paspor tapi anaknya belum punya paspor, itu boleh dimohonkan SPLP di sini supaya boleh ikut resmi pulang bersama orang tuanya. Ya, untuk permohonan SPLP itu biayanya Rp30. Ya, setelah terbit SPLP-nya di sini jangan lupa ke immigration untuk mengurus yang namanya special pass agar bisa lewat resmi. Nah, untuk permohonan SPLP yang harus dibawa adalah dokumen orang tua, dokumen anak.
Ya Bapak Ibu, misalnya dia punya akta lahir, KK, SBPK, surat lahir dari JPN bawa. Dan selain SPLP, kami juga menerbitkan yang namanya permohonan afidavit Bapak Ibu. Untuk permohonan afidavit ini adalah sertifikat yang kami keluarkan untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Ya, jadi anaknya ini lahir dari hasil kawin campur, itu boleh mendapatkan sertifikat afidavit. Fungsinya apa? Duduk dulu. Fungsinya apa? Ketika anak ini mendapatkan sertifikat afidavit, itu boleh berkunjung ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia sampai dia berumur 18 tahun, tidak perlu, artinya bebas visa, tidak perlu memohon visa Bapak Ibu. Dan untuk biaya permohonan afidavit yaitu Rp145. Selain afidavit Bapak Ibu, kami juga di keimigrasian menerbitkan yang namanya layanan visa. Visa ini biasa dimohon oleh warga negara asing yang mau ke Indonesia. Jadi visa yang kami terbitkan di sini ada dua. Yang pertama visa pengobatan ataupun wisata, yang kedua visa kunjungan bisnis. Jadi yang pertama visa wisata ataupun kunjungan keluarga atau pengobatan itu biayanya Rp285. Dan untuk visa bisnis itu biayanya Rp565 Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini ada yang namanya aplikasi All Indonesia. Aplikasi All Indonesia ini adalah kartu kedatangan elektronik yang harus diisi oleh warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Ya Bapak Ibu, jadi per 1 Oktober itu sudah diimplementasikan ataupun harus wajib diisi ketika kita mau masuk ke Indonesia. Ya per 1 Oktober. Dan aplikasi ini sudah terintegrasi dengan imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina. Jadi cukup mengisi satu aplikasi ini saja itu sudah terhubung dengan yang lain. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, download aplikasi All Indonesia di Play Store. Mungkin sekian dari kami. Untuk Bapak Ibu yang sudah ada nomor antrian boleh masuk. Ketika Bapak Ibu yang belum nomor antrian boleh antri di jalur sana ya Bapak Ibu. Itu diperhatikan ada jalur yang biasa dan ada jalur yang prioritas. Mungkin Bapak Ibu boleh baca. Yang jalur prioritas itu untuk ibu hamil, OKU ataupun orang yang sudah tua itu boleh boleh berbaris di jalur prioritas Bapak Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.